Businessman Opinion. Mitra bisnis Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) mengabulkan gugatan Apindo DKI Jakarta yang memprotes perubahan UMP Jakarta oleh Gubernur Anies, sehingga kenaikannya jauh lebih tinggi dari ketetapan kenaikan UMP nasional. Menanggapinya, Wagub Ariza mengaku akan mempelajari putusan itu terlebih dahulu untuk memutuskan apakah akan banding atau tidak. Apa komentar Anda, mitra bisnis, mengenai hal ini? Silakan berikan komentar Anda di 633-9160. 633-9160. Kalau saya punya komentar tuh penilaian saya itu semua ya hukumnya kacau. Putusan udah lama, sama Kak Anies juga nggak hukum. Maka dia berani ya nggak melawan hukum. Ya itu hukum kita kacau, jadi nggak tegas. Apapun bisa terjadi di negeri ini. Dan terima kasih. Ya, saya pikir Pak Anies ini kita harus kagum lah, karena memang pada waktu beliau memberikan putusan ini, Pak Anies sudah tahu persis hasilnya akan seperti apa. Jadi win-win sebetulnya buat dia. Jadi dia tahu persis bahwa putusan ini kalau dibawa ke pengadilan juga dia pasti kalah. Tapi di satu sisi dia sudah lempar ini ke pemerintah. Jadi either way, mau putusannya diterima atau nggak diterima, itu sudah win-win buat dia. Dan karena di satu sisi juga tidak ada konsekuensi hukumnya mengenai misalkan keputusan ini dianulir oleh PT-UN, karena tidak ada kewajiban oleh Pemprov DKI misalnya untuk menggantikan selisih yang sebelumnya sudah dibayarkan oleh pihak pengusaha. Jadi ini suatu tindakan yang emang cukup pintar lah dari Pak Anies. Memang dia cukup jago untuk memainkan manfaat-manfaat politik seperti ini. Jadi mau bagaimanapun putusannya, mau seperti apapun, dia sudah menang duluan. Jadinya mau terima atau nggak terima, dia sebenarnya tidak terlalu pusing apakah ini sebetulnya UMP ini mau naik atau enggak. Sebenarnya nggak pusing. Yang penting dia udah keluarin dulu, hasilnya win-win bagi dia. Gitu aja. Thank you. Iya, waduh, kalau dicabut bisa-bisa nggak jadi pahlawan buat capresnya itu dong kemungkinan bagi rakyat. Kan nggak jadi naik gajinya, UMP-nya yang sesuai 5,1% itu. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Menurut saya ini strategi cerdas ini nih Gubernur Anies ya. Jadi dalam rangka tambah popularitas ya di Pilpres nanti, ini seenggaknya akan dicatat nih oleh sebagian besar yang UMR-nya yang tadinya berharap naik kan nggak jadi naik nih. Jadi ya saya mengakui bahwa ini strategi yang bagus ini, pencitraan beliau ini. Jadi di tengah kondisi yang nggak pasti ini malah makin membuat kecewa mereka yang berharap UMR-nya yang tadinya 4 jutaan bisa jadi 5 jutaan gitu. UMP maksudnya. Terima kasih. Ya, saya kira keputusan PUTN ini, ya inilah keputusan hukum. Mungkin juga salah satu pertimbangannya, apa yang dilakukan Pak Anies terhadap UMP Jakarta ini sangat beraroma politik. Sehingga jatuhlah hukuman yang membatalkan Pemprov DKI ini pertama. Lantas kedua, saya melihat 5 tahun di tangan Gubernur Anies, masyarakat Jakarta yang harusnya semakin disiplin, semakin mentaati peraturan, yang menuju masyarakat yang semakin dewasa, semakin sejahtera, selama 5 tahun terakhir ini sangat berkurang. Kenapa saya mengatakan begitu? Beberapa saat yang lalu, waktu zamannya Jokowi dan Pak Basuki, kami melihat kelurahan, beberapa birokrasi pemerintah udah semakin rapi. Salah satu tandanya apa? Kita harus mengakui pada masa itu kalangan menengah ke atas sudah mulai melakukan pengurusan terhadap administrasi dan lain-lain dengan sendiri. Bisa, karena mereka merasakan berbagai kemajuan. Tetapi 5 tahun terakhir ini saya pikir terjadi kemunduran yang sangat tidak baik. Lantas kedua apalagi? Pedestrian tidak dikelola dengan baik.
yang mengokupansi daripada trotoar itu semakin banyak. Walaupun Pak Anies mengatakan dia memperpanjang trotoar yang notabene sudah dilakukan gubernur sebelumnya. Jadi ada hal-hal lain yang kita harus mengakui walaupun Pak Anies mengatakan dia membangun JIS. JIS itu adalah sebelumnya sudah didesain, sebelumnya masalah legalitas sudah diatasi. Banyak sekali yang terjadi kemunduran saat ini. Kita harus mengakui dan banyak sekali hal-hal dilakukan Pak Anies itu untuk membuat politik identitas terhadap dia. Jadi saya pikir masyarakat Jakarta harus memberikan keputusan di 2024 nanti untuk memilih gubernur yang lebih baik lagi. Kalau menurut saya itu gubernur maupun wakilnya mesti tahu diri lah, sudah malu, jangan kebablasan. Semua orang juga tahu ini kan buat pencitraan, apa juga dikorbankan untuk kepentingan diri dia untuk pilpres. Ini kan mereka ini kan kalau sudah nggak kepilih pilpres gagal, habis dari mereka nih. Itu aja menurut saya lebih baik kalau saya jadi mereka, ngerem lah, sudah diputusin salah, terima aja, balik aja ikut peraturan pemerintah. Terima kasih. Saya rasa sih kalau Pemprov mau banding, itu harus punya dasar hukum yang kuat ya. Karena kalau enggak juga, saya rasa nggak akan ada hasilnya. Karena yang namanya undang-undang itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan keputusan gubernur. Ya kan ya gitu. Jadi kalau misalkan mau mengakhiri polemik ini, saya rasa Pemprov DKI, Gubernur DKI itu harus duduk bareng sama Apindo untuk membicarakan masalah ini agar polemik bisa selesai. Jangan seperti ini terus kan. Jadi nggak ada kepastian hukum jadinya kan walaupun seperti ini terus. Jadi sejak awal pun pada saat Anies Gubernur DKI mau memutuskan UMP DKI yang besarannya jauh lebih tinggi dibandingkan ketetapan nasional ya, UMP nasional, itu harusnya duduk bareng dulu dengan Apindo untuk membicarakan itu, jangan keputusan sepihak. Ya akhirnya jadinya seperti ini kan. Makanya saya rasa ini lebih baik Pemprov DKI duduk bareng sama Apindo untuk menyelesaikan masalah ini dibandingkan harus mengajukan banding yang belum tentu ada hasilnya. Ini putusan PT UN menurut saya sudah tepat. Karena apa? Ini bukan masalah uang 80.000, ini selisihnya 80.000. Ini masalah keputusan itu sudah dibuat oleh Apindo tripartit antara pemerintah, Apindo dan buruh. Ini yang pertama kan gubernur dari popularitas dengan menaikkan UMP sehingga dapat teriakan presiden kan gitu. Sekarang mau banding ya banding aja, tapi ya percuma lah menurut saya sih. Jadi biar gubernur dia belajar undang-undang, belajar menghargai orang. Jangan hanya karena nanti jadi presiden mau seenaknya aja. Ini petun yang kedua kali nih. Nanti ada lagi petun yang jalan itu yang dirubah seenaknya aja. Terima kasih. Ya kalau menurut saya sih ya ini semua gara-gara kemarin ya. Maksudnya gara-gara dari awal tuh sebenarnya udah benar memutuskan sesuai dengan pemerintah pusat, tapi tiba-tiba dirubah naiknya berapa kali lipat dan ya akhirnya dipermasalahkan pasti sama pengusaha. Dan ya kan memang sudah ada undang-undangnya, sudah ada peraturannya gitu ya, jadi kalah gitu kan. Ya sebenarnya saya juga bingung jadinya kan kayak gini, jadi susah juga gitu loh. Buruhnya kasihan karena nggak ada kepastian, dan ya pengusahanya juga merasa ya sudah waktu itu udah ditetapkan benar terus kalau dirubah gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih ya lebih baik nggak usah diperpanjang lah, diterima aja gitu loh kalau menurut saya. Makasih. Ya saya sih menyambut baik ya keputusan pengadilan tersebut, karena memang tidak sewajarnya pemerintah daerah bisa semena-mena tidak mematuhi pemerintah pusat hanya karena ingin mencari popularitas. Jadi pastinya itu jadi pelajaran juga. Jangan karena mentang-mentang hanya mau mencari popularitas atau mengambil kebijakan yang rasanya tidak wajar dan hanya mementingkan popularitas saja. Terima kasih. Hukum masih ditegakkan di Indonesia. Terima kasih buat pengadilan tata usaha negara. Bagi yang melanggar hukum itu, sanksinya apa? Harus ada sanksinya dong, sanksi hukum juga, supaya jangan sering-sering melanggar hukum. Terima kasih. Ya, bukan hanya UMP yang digugat ya. Itu perubahan nama jalan juga harus digugat tuh. Karena perubahan jalan tuh bikin orang bingung gitu loh. Kita naik taksi jadi mahal, diputar-putar. Udah itu juga server diganti. Soal perubahan nama jalan juga mesti digugat itu. PTUN ya, tata usaha ya, menurut saya sih itu cerminan bahwa
pengadilannya pun sudah melihat gitu loh, bahwa perusahaan itu butuh waktu untuk recovery gitu kan. Emang nggak semua perusahaan ya, contohnya kalau yang berbidang basis kesehatan mungkin mereka lagi cor-coran gitu, dalam arti kata produk mereka kan dibeli cukup orang banyak selama 2 tahun kena COVID gitu kan. Nah, tapi kan dibandingkan dengan orang lain gimana gitu loh. Nah, itu juga yang dilihat oleh PTUN gitu kan. Cuman balik lagi nih, ini kan hanya yang dilakukan oleh Pak Anies, hanya sekedar cari muka nih, cari panggung, sensasi gitu loh, supaya nanti diingat orang Pak Anies ada jasanya yang naikin upah begini. Padahal kita semua tahu selama 2 tahun itu banyak orang yang sudah di-cut, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang gajinya sudah dipotong gitu loh. Syukur-syukur kayak contoh teman saya, kerja saya juga bahasanya, kami pun udah bersyukur bahasanya meskipun nggak ada kenaikan gaji selama 2 tahun, tapi tetap masih dibayar utuh. Gak semua orang bisa melakukan masalah seperti itu. Mungkin di pemerintahan iya bisa naik gaji ya, karena mereka cuma harus dari pajak kita doang gitu loh. Jadi jangan disamaratakan lah kalau menurut saya sih. Jadi kira-kira balik lagi kepada para buruh juga. Saya rasa juga pengusaha juga ngerti lah gitu loh. Nggak mungkin nggak yang ngerti. Itu menurut saya sih. Terima kasih. Kalau kita melihat kiprahnya sang gubernurnya ini ya, nggak ada yang fundamental dia perbuat. Dia cuma acak-acak. Yang sudah rapi dirusakin ya. Yang begini sengaja dia mau ada pembedaan, seolah-olah dia pahlawan. Padahal ngerusak fundamental. Sistem yang dibuat dia acak-acak, hanya untuk menyenangkan sebagian orang dan nama dia seolah-olah udah naik. Padahal kerja nggak bisa. Ini cuma ngerusak aja. Makasih. Jadi saya pikir memang dimanapun di seluruh dunia ini ya tarik-menarik kepentingan antara buruh ya, labor organization dengan pengusaha itu pasti selalu ada, termasuk di negara semodern Inggris sekalipun ya. Kita sering mendengar union labor strike itu terjadi bahkan 2 minggu yang lalu. Jadi pengusaha yang terkejut-kejut dengan permintaan buruh naik gaji itu mungkin pengusaha yang memang kurang wawasan, kira-kira begitu. Karena tension itu bahkan pasti akan ada. Cuman buat pemerintah adalah inilah pentingnya supaya dibangun kawasan-kawasan industri atau sentra-sentra ekonomi baru di luar Jakarta. Jangan lagi semuanya serba Jawa sentris atau Jabodetabek sentris. Sehingga semua orang berboyon-boyon berinvestasi di sini karena infrastrukturnya bagus, karyawan juga bekerja di sini, akhirnya harga mahal gitu. Nah, kalaupun tidak mahal ya jadinya tidak stabil karena sering demo. Jadi mudah-mudahan kota-kota seperti di Lampung, di Palembang, dan lain-lain di seluruh Indonesia, di Indonesia Timur juga dibangun sentra pertumbuhan baru. Biar apa? Biar kalau berinvestasi dan berproduksi itu tidak Jabodetabek sentris seperti 20 tahun belakangan ini. Terima kasih. Itu saya setuju dengan penganilan keputusan PTUN yang mengharapkan untuk kegiatan Apindo. Karena menurut saya itu Gubernur DKI Jakarta sekarang Pak Anies itu ibarat orang pencitraan aja. Yang harusnya kan harus mengikuti peraturan pemerintah pusat, tapi dia tidak mengikuti. Terima kasih. Begini, kenapa bisa pejabat kita seperti kayak kemarin orang PAN? Itulah demokrasi kebablasan, jadi orang nggak takut. Jadi hukum kita kacau balau. Jadi mereka anggap, nggak apa dah saya melanggar, nggak apa-apa. Padahal kan nggak boleh, ada aturannya kan. Ya itu akibat sebabnya. Jadi semua ya nggak gitu. Jadi semua bisa diatur. Nah, jadilah gitu hukum kita. Baik, terima kasih dan semua mitra bisnis yang sudah berpartisipasi. Saya Anita Wijaya.